Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Dewi Hartati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi sayuran. Klasifikasi sayuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan dan juga berdasarkan pigmen yang dikandung. Berdasarkan perkembangbiakannya, organ tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian vegetatif dan juga bagian generatif. Bagian vegetatif ini meliputi daun, batang, dan akar, dan bagian generatif meliputi bunga, buah, dan biji. Klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan, diantaranya yang pertama adalah sayuran daun. Sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Sayuran daun dengan kualitas bagus adalah jika bagian daunnya utuh, tidak berlubang, tidak busuk, serta batang dan daunnya berwarna segar. Contoh sayuran daun antara lain adalah bayam, kangkung, sawi, kubis, daun kemangi, daun melinjo, daun singkong, kemudian pokcai, popohan, dan juga selada. Kemudian klasifikasi sayuran berikutnya adalah sayuran batang. Sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Buku merupakan tempat menempelnya daun. Kemudian memilih sayuran batang yang baik, biasanya batang yang masih muda, berwarna cerah, muda dan bersih, serta tidak busuk. Dan contoh dari sayuran batang ini adalah asparagus, rebung, paku, dan juga seledri. Sayuran akar berupa umbi-umbian karena umbi merupakan akar yang menggembung. Kemudian sayuran akar ini banyak mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat lainnya. Sayuran akar yang baik adalah yang sudah berumur cukup, ukurannya besar, tidak tumbuh tunas, dan tidak ada bagian yang membusuk. Contoh dari sayuran akar adalah kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi kayu, kemudian ubi jalar. Sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya saja, tetapi kulitnya juga bisa ikut dimakan. Kualitas sayuran polong yang baik biasanya yang muda, kemudian biji sayurannya tidak menonjol, dan kulitnya masih lurus. Warna buah terlihat segar dan juga tidak ada bagian yang rusak. Kemudian contoh dari sayuran polong antara lain adalah buncis, kapri, kemudian kacang panjang, kacang merah, dan juga kedelai. Sayuran bunga merupakan tanaman sayuran yang berasal dari organ generatif dan dapat dimanfaatkan pada bagian bunganya. Sayuran bunga dikatakan memiliki kualitas baik jika bunga atau kembangnya tersusun secara kompak, kemudian ukurannya besar, berwarna cerah segar, dan tidak ada bagian yang digigit hama. Contoh dari sayuran bunga yaitu brokoli, kembang kol, kecombrang, dan juga bunga duri. Sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga, sehingga yang dimanfaatkan adalah bagian buahnya. Sayuran buah yang memiliki kualitas baik biasanya dengan tingkat umur yang cukup, artinya tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Kemudian buah ini berukuran besar dan sayuran buahnya berwarna cerah segar, serta tidak ada bagian yang busuk. Contoh dari sayuran buah diantaranya adalah tomat, cabai, paprika, timun, terong, pare, labu siam, jagung, dan juga oyong. Sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah, kemudian ujung batang membengkak membentuk umbi karena adanya penimbunan makanan. Kemudian pada permukaan tanaman umbi batang terdapat daun yang berubah menjadi sisik, dan pada ketiak sisik terdapat mata tunas sebagai calon tumbuhan baru. Dalam memilih umbi batang yang baik adalah sayuran umbi yang sudah cukup umur, kemudian yang berukuran besar, tidak tumbuh tunas, dan bagian luarnya tidak ada yang busuk.
Contoh dari sayuran umbi batang ini diantaranya adalah singkong, kemudian talas, umbi jalar, gadung, gembili, dan juga umbi bit. Sayuran umbi lapis merupakan sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Contoh dari sayuran umbi lapis ini misalnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian juga daun bawang. Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi ada beberapa bagian yang dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Sayuran jamur yang baik adalah yang masih muda, bersih, tidak ada bagian yang rusak terkena hama ataupun busuk. Contohnya adalah jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, kemudian jamur kuping. Klasifikasi sayuran berikutnya adalah berdasarkan pigmen yang dikandung. Yang pertama adalah sayuran berwarna hijau. Sayuran berwarna hijau ini terbentuk oleh klorofil. Kandungan klorofil pada sayuran hijau dalam suasana asam akan berubah menjadi hijau tua dan dalam suasana basah akan menjadi hijau terang. Sayuran hijau kaya akan karotenoid yang dapat mengatasi radikal bebas, kemudian mengandung berbagai vitamin, yaitu vitamin A, vitamin C, dan vitamin K yang bermanfaat bagi pembekuan darah dan pembentukan tulang. Selain itu, juga mengandung unsur mineral, diantaranya zat besi, zat kapur, magnesium, dan fosfor. Sayuran berwarna hijau ini antara lain adalah daun singkong, bayam, kangkung, kemudian seledri, daun melinjo, selada, dan yang lainnya. Klasifikasi sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung berikutnya adalah sayuran berwarna ungu. Sayuran berwarna ungu seperti terong, bawang, kemudian bayam ungu dan paprika ungu mengandung vitamin A dan kalsium yang tinggi. Sayuran berwarna ungu juga mengandung antosianin, resveratrol, dan juga asam elagik yang dapat menangkap radikal bebas dan mencegah terserangnya penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. Klasifikasi sayuran berwarna merah atau biru karena adanya zat antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH dan juga dapat larut dalam air. Ketika pH dalam keadaan netral, pigmen berwarna ungu. Ketika dalam keadaan asam, maka pigmennya akan berwarna merah. Sedangkan ketika dalam keadaan basah, maka pigmennya akan berwarna biru. Contoh dari sayuran berwarna merah atau biru ini adalah kubis merah, bit, tomat, kemudian cabai, dan juga paprika. Warna kuning atau oranye pada sayuran berasal dari kandungan beta dan juga alfa karoten yang tidak akan berubah dengan pengolahan ataupun dengan pH. Zat tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh, kemudian membantu meremajakan sel-sel tubuh dan memberikan sistem kekebalan agar tidak mudah terserang penyakit. Sayuran berwarna kuning atau oranye ini contohnya adalah ubi jalar, wortel, kemudian biji melinjo, dan juga labu kuning. Cukup sekian pembahasan kita tentang klasifikasi sayuran. Semoga tayangan ini bermanfaat. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.